al-hadis. Apa itu al-hadis? Lughatan al-jadid. Jadi al-hadis itu secara bahasa maknanya baru, jadid. Maka dalam ilmu tauhid kan ada istilah qadim, ada istilah hadis, baharu. Allah itu qadim, dari dulu ya begitu. Dulu begitu, sekarang begitu. Tidak mengalami pembaharuan. Nah, kalau makhluk dia mengalami baharu. Hadis. Wa yujma'u ala ahaditha, dijamakkan dengan lafadz ahaditha. Jadi mufradnya itu hadis, jamaknya ahadits. Dibaca ahaditha karena dia termasuk ismul ladzi la yansharif, majrurnya dengan fathah. Nah, itu yang kita bahas pagi tadi. Ala khilafil qiyas. Jadi dia itu menyelisihi qiyas. Istilahan, sedangkan secara istilah hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ini ta'arif menurut ulama hadis ini. Jadi hadis itu secara istilah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan. Jadi takrir itu maknanya persetujuan. Qarrara yuqarriru takriran. Bukan diam. Kalau diam itu sukut. Meskipun di antara wujud persetujuan Nabi itu adalah diamnya beliau. Ketika ada peristiwa, beliau mendiamkan, berarti beliau takrir. Berarti beliau setuju. Au sifatin, atau berupa sifat. Nah, sifat ini baik nanti sifat khuluqiyah maupun sifat khalqiyah. Khuluqiyah itu kaitannya dengan akhlak, perilaku. Kalau khalqiyah itu berkaitan dengan fisik beliau. Maka misalkan ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, Syama'il Muhammadiyah itu menghimpun hadis-hadis Nabi. Beliau secara fisik bagaimana rambutnya, cara berjalannya, ya, wajahnya. Itu sifat khalqiyah. Tapi tentang bagaimana beliau menasihati sahabat, mengajari sahabat, nah itu sifat khuluqiyah. Jadi kalau bicara hadis secara keseluruhan yang mencakup sifat itu, ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, dan sifat beliau. Ini ta'arif ahli usul hadis. Tapi kalau kita bicara ta'arif hadis menurut ahli usul fikih, au sifatin ini nggak masuk. Kenapa kok tidak masuk? Jadi kalau ulama usul fikih berhenti sampai au takririn. Kenapa berhenti sampai au takririn? Karena dalam konteks istinbatul ahkam yang diperlukan itu hanya qaul, fi'il, dan takrir. Bahasan sifat itu tidak masuk dalam bahasan hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk istinbatul ahkam. Begitu ya. Jadi ada khilaf ta'arif itu karena memang objek kajiannya berbeda. Nah, itu jadi kalau nanti ada yang tanyakan, loh kok beda ta'arif antara ahli usul dengan ahli hadis? Penjelasannya itu tadi.